Ada beberapa hal, cerita pribadiku yang, mengarah kepada collaboration. Yang pertama adalah zaman semester 3 itu ada satu kompetisi, di mana mahasiswa didorong untuk bikin gerakan sosial, tapi fokusnya kesehatan. Hari itu Isbanban tuh sudah berdiri, fokusnya ke pendidikan, otomatis aku nggak bisa ajuin project Isbanban, tapi aku harus bikin project baru, fokusnya bidang kesehatan. Aku tahu Mas Regis dan teman-teman kalau fokusku bukan orang kesehatan, bahkan bukan kesehatan mental. Nah, ini mumpung ada masternya. Waktu itu sangat-sangat jelas fokus projectnya health atau mental health. Jadi hari itu aku sama tim nyari orang yang kira-kira bisa fokus di mental health. Nah, jurusanku adalah kesejahteraan sosial waktu itu. Kita cari mentornya adalah dosen yang emang fokusnya di mental health, macam Mas Regis gitulah. Jadi kita dapetin orang itu, terus beliau membimbing kita dari mulai teori sampai prakteknya kayak gimana. Kita diajarin selama 2 bulan, kalau mau bikin project itu harus bisa diukur, dia bilang gitu. Kalau mental health mau apa? Mau consulting, mau apa? Saya bilang, ya udah kita coba consulting aja, Pak. Zaman dulu Facebook itu apa? Belum ada Instagram belum rame banget, masih sebatas itu. Terus masih ramainya itu adalah BlackBerry Messenger sama Facebook. Jadi waktu itu consultingnya lewat Facebook orang-orang. Jadi kita mulai project itu adalah dengan cara mencari teman-teman kita di lingkungan satu kelas kita yang mau curhat sama kita akan layani secara face to face atau lewat Facebook. Jadi waktu itu kliennya baru sekitar 3 orang. Dan dari 3 orang itu kita merasakan bahwa oh iya ya menjadi apa namanya konsultan di bidang mental health tuh kayak misalnya ngedengerin curhatan aja minimal. Mereka curhat ekonominya lagi lemah, orang tuanya habis bercerai misalnya gitu. Terus dia diputusin pacar, banyak lah yang cerita. Dan cerita-cerita itu kita rangkum, tapi dengan privacy ya. Kita rangkum dan kita buat jadi satu project dan kita kompetisikan dan akhirnya menang di ajang Ashoka Young Changemaker 2013. Dan temanya kesehatan mental, kebayang nggak? Nggak ada expertise di bidang itu, menang di ajang kesehatan mental kompetisi social project oleh Ashoka Internasional. Dan kita diundang ke Jogja, aku diberikan satu penghargaan, satu dari 25 orang yang dapat tahun 2013, masih semester 3. Jadi mencoba untuk mengkolaborasikan apa yang aku nggak bisa sama orang lain bisa, gitu. Ya ini kalau cerita kolaborasi yang teman-teman tadi sudah tahu dari Mas Regis adalah ya saya akhirnya bikin juga satu komunitas, dulunya komunitas Isbanban. Kita bikin taman baca di satu desa dan akhirnya taman baca itu kita ekspansi ke desa-desa lain. Hari itu skillnya aku pribadi bukan skill ngajar, nggak bisa ngajar sama sekali karena bukan backgroundnya pendidikan. Dan akhirnya mencari relawan dari orang-orang yang punya jurusan pendidikan, background pendidikan di Banten. Alhamdulillah waktu itu dapat sekitar 5 sampai 10 orang, mereka jadi pengajar tapi saya yang megang projectnya. Gimana caranya komunikasi ke warga, gimana caranya komunikasi ke lurah, ke sponsor, ke donatur, ke partner. Jadi lebih banyak skill yang kupunya adalah skill untuk bisa interpersonal atau komunikasi dan juga partnership sama orang lain. Sampai akhirnya Isbanban hari ini masih ada dan terus dilanjutkan sama teman-teman yang masih punya semangat untuk bangun pendidikan di Banten. Gitu. Berikutnya mungkin ini contoh-contoh aja. 2018 nih, ini lucu banget nih Mas, aku baru pertama kali ketemu artis gitu. Ini senang sekali gitu. Pertama ketemu Ivy Alisa dari Blink, terus kedua ketemu GAC, itu Mbak Cantika Abigail, dan yang ketiga adalah hampir direkrut jadi personil hi-fi karena tiba-tiba baju kemejanya itu hampir samaan. Nggak sengaja gitu. Dan ketemu mereka itu hasil dari kolaborasi. Dikenalkan sama teman yang memang manajer artis. Saya bilang, saya punya organisasi namanya Isbanban Mas. Saya bilang ke manajer artis begitu. Waktu itu udah kenal juga. Gue pengen nih Mas gitu. Kolaborasi sama artis. Bisa nggak ya ngegalang dana buat beasiswa anak-anak? Oh boleh, ntar gue kenalin. Akhirnya sekitar 1 bulan saya muter ketemu artis. Ada yang nggak mau ketemu, ada yang sibuk, ada yang nggak mau sama sekali ngelihat program kita, macam-macam. Pokoknya jatuh bangunnya banyak lah. Tapi ada 3 artis
atau ini musisi ya, yang ku bilang mereka tuh humble banget, mau ketemu dan ngobrol. Sama Ivy Alisa, waduh ini musisi juga, mantan Blink gitu ya, ngobrol sama Doi, sama Mbak Cantika dan Hi-Fi. Mereka galang dana, jadi ketika mereka lagi konser, mereka bilang, teman-teman saya menjadi bagian dari campaigners East Banban Foundation. Kita mau bantu Muniroh untuk bisa sekolah lagi, lanjut sampai kuliah. Kita galang dana sekitar 1 bulan dapat 44 juta dari 3 artis ini. Luar biasa. The power of collaboration itu penting banget. Jadi kalau kita nggak punya skill mengkoneksikan dots yang ada, itu juga susah juga nanti ketika kita sudah lulus kerja. Jadi skill untuk kolaborasi itu penting. Kita harus bisa melihat ya, mana yang penting, mana yang tidak. Oh ya, terakhir mungkin ini contoh kolaborasi yang lain adalah tahun lalu kita baru kolaborasi sama Gojek sama Basnas. Ini lebih fantastis. Tahun lalu kita dibantu untuk untuk dikasihin campaign kita masuk ke aplikasinya si Gojek ceritanya. Masuk ke seluruh pengguna Gojek se-Indonesia. Jadi muncul ada bacaan kalau teman-teman buka di aplikasinya itu kayak notifikasi bilang, ayo bantu Albi untuk bisa lanjut sekolah dengan cara donasi. Yang donasi ada 7.000 orang, masing-masing donasinya sekitar 5.000 sampai 10.000 rupiah. Tapi ketika ada 7.000 orang dikolaborasikan, akhirnya sekitar 220 juta kita dapat. Dan dana itu kita gunakan untuk membiayai 26 anak untuk bisa lanjut sampai mereka sekolah lulus SMA dan kuliah. Gitu. Ini yang penting dari kolaborasi. Nah, masuk ke intinya adalah kolaborasi itu yang penting teman-teman bisa perhatikan 4 hal ini. Ada relasi atau relationship, ada end result, ada apa yang penting dan apa yang menjadi taruhan. Ini terlalu panjang, tapi aku akan coba bahas sedikit aja. Relationship itu gimana caranya kita bisa ngejalan relasi sama orang itu. Kita harus tahu sebenarnya apa kekuatan dia, apa kekuatan kita, apa yang bisa dikolaborasikan. Sesimpel itu. End result itu bilang, kita harus sama-sama pastiin sebenarnya goals-nya apa. Sukses yang seperti apa yang kita harapkan. Gitu. Dan yang ketiga, what's important adalah apa yang penting dari kolaborasi ini. Dan yang keempat adalah kalau berhasil atau kalau gagal apa yang bakal terjadi. Gitu. Jadi simpelnya seperti itu teman-teman. Nah, ada 6 hambatan dalam kolaborasi. Ada perbedaan kekuatan, ada kekurang terus terangan, ada nggak bisa terima perbedaan, ada beda tujuan akhir, ada nggak saling percaya, dan ada perbedaan ego. 6 hambatan ini yang akan membuat kolaborasi menjadi terhambat. Gitu. Nah, kalau teman-teman juga menanyakan gimana sih sebenarnya mengasah kolaborasi. Yang pertama adalah teman-teman coba kenali passion dulu dalam diri teman-teman. Passion teman-teman apa, teman-teman harus ngapain, tahu dulu apa yang menjadi kekuatan teman-teman. Terus yang kedua adalah explore berbagai kegiatan yang melibatkan kolaborasi. Pokoknya teman-teman selama kuliah di Ubaya, explore semuanya, kegiatan apapun. Mau ikutan himpunan, mau ikutan BEM, mau ikutan UKM, mau ikutan kegiatan apapun di kampus Ubaya, pokoknya explore berbagai kegiatan yang ada. Jangan sampai teman-teman nanti menyesal setelah nanti teman-teman lulus, teman-teman ngerasa, oh ya saya nggak ikut apa-apa. Yang ketiga adalah jangan sampai takut jadi leader dalam kelompok atau organisasi. Minimal kerja kelompok di kampus, jangan takut untuk jadi ketua kelompok. Karena ketika teman-teman menjadi ketua kelompok, di satu kelas misalnya, itu teman-teman sebenarnya yang lagi paling banyak belajar tentang arti dari kolaborasi. Gitu. Dan yang keempat adalah pelan-pelan pahamin karakter diri dan orang lain. Ini penting banget, karena kolaborasi itu adalah bisa menyambungkan apa yang dimiliki orang lain dan dimiliki kita. Gitu. Yang keempat adalah communication. Nah, di communication itu sebenarnya teman-teman gimana caranya nemuin aja dulu start button-nya atau tombol startnya teman-teman pribadi masing-masing. Kalau dulu Kak Panji dapetin start button-nya itu dari pertama kali waktu SMA ikut OSIS, terus waktu SMA ikut OSIS dan akhirnya berhasil untuk jadi delegasi ke salah satu acara namanya Parlemen Muda Indonesia. Harus ngomong di sana
mewakili anak muda Banten, dan dari sana akhirnya kapannya belajar bahwa kok senang banget ya apa namanya sharing sama orang lain dan ngomong di depan orang. Dan start button Kapanji dimulai dari sana. Akhirnya Kapanji menjadi mendorong diri untuk bisa belajar tentang public speaking dan lain-lain. Dan akhirnya membuat Kapanji bisa belajar dari banyak panggung. Karena namanya komunikasi itu adalah tentang bagaimana kita terus melakukan suatu hal itu dengan terus-menerus dan konsisten. Gitu. Nah, ada banyak bentuk komunikasi. Ada 3 ya. Secara singkatnya adalah komunikasi itu ada personal, kelompok, sama publik. Tapi 3 bentuk komunikasi ini itu diarahkan menjadi atau yang dibutuhkan adalah teman-teman harus punya interpersonal skills. Interpersonal skills itu yang kayak gimana? Kayak gini nih. Nah, ini mungkin teman-teman juga tahu ya ini siapa sebelah kiri. Nah, ini Mas Regis nih, waktu itu kita ketemu di Jogja sekitar beberapa tahun lalu ya, 4 tahun lalu ya. Sebelum beliau berangkat ke Glasgow University, ngambil kuliah. Nah, interpersonal communication itu sebenarnya adalah skill yang kita harus miliki untuk bisa berkomunikasi dengan orang lain. Nah, semakin orang bisa berkomunikasi dengan baik, semakin orang itu juga bisa dipercaya dan juga dihargai gitu. Nah, ini aku juga belajar dari Mas Regis. Nah, fotonya kan ada di sebelah kiri nih. Teman-teman bisa lihat ya. Lucu banget. Ini Mas Regis ini 4 tahun lalu ya, Mas ya? 4 tahun lalu ya. Luar biasa nih. Mukanya masih sama, masih sangat-sangat lucu gitu kita ya. Tapi muka saya kok agak hancur ya, Mas. Ini nih, jadi kalau teman-teman lihat, interpersonal skill itu sebenarnya, atau interpersonal communication itu sebenarnya tentang cara kita bisa menjadi komunikator yang baik. Kalau mau berkomunikasi dengan orang lain, pikirkan 6 hal ini. Yang pertama, mikir dulu sebelum ngomong. Kedua, dengar dulu, atau dengar sebanyak mungkin, karena orang itu senang banget untuk didengarkan. Mungkin nanti Mas Regis bisa tambahkan. Secara psikologi, orang itu pasti salah satu kebutuhannya adalah didengarkan gitu ya. Kan capek banget tuh ngedengerin ngomong terus tapi nggak pernah dengerin. Yang ketiga, jadi diri sendiri. Keempat, jangan lupa harus pakai body language yang baik. Gitu. Kelihatan banget mana yang memperhatikan, mana yang enggak dengan body language. Terus to the point, jangan bertele-tele. Dan yang keenam adalah follow the golden rule. Golden rule itu apa? Teman-teman kalau lagi komunikasi sama orang, sebenarnya cukup perhatikan 3 hal ini. Nggak usah jauh-jauh. 3 hal ini aja. Kapan saat teman-teman berbicara, kapan saatnya mendengar, dan kapan saatnya memahami. Jadi jangan ngomong aja kan. Mana mungkin mau direspek sama orang lain kalau ngomong terus. Jangan ngedengerin juga. Kalau kita ngedengerin tanpa memberikan respon, ntar dikira kita tembok lagi gitu ya. Dan kapan juga saat memahami atau understanding gitu. 3 hal ini aja. Dan di communication atau